Oh, ya. Baik, kita lanjutkan. Prodi kita adalah hukum ekonomi syariah. Dengarkan semuanya. Karena hukum ekonomi syariah berarti ada tiga disiplin ilmu. Yang pertama adalah hukum, yang kedua ekonomi, yang ketiga syariah. Kalau begitu kita akan milih kira-kira ranah mana sebenarnya yang menjadi induk dari prodi kita. Nah, berdasarkan namanya hukum ekonomi syariah, maka induk keilmuan kita adalah ilmu hukum. Ya, jadi induk ilmu kita adalah ilmu hukum. Karena itu metode yang digunakan adalah metode ilmu hukum, dan ini berbeda dengan ilmu yang lainnya seperti ilmu ekonomi Islam, bisnis manajemen Islam, kemudian akuntansi Islam juga. Ya, jadi kita menggunakan metode pendekatannya adalah metode approach-nya adalah ilmu hukum. Karena ilmu hukum, maka dalam ilmu hukum itu paling simpel, paling sederhana, hanya ada dua metode. Ya, dalam ilmu hukum itu hanya ada dua metode. Yang pertama adalah namanya itu metode penelitian ilmu hukum normatif atau doktrinal. Bahasa Inggrisnya adalah normative legal studies atau doctrinal legal studies. Itu yang pertama. Yang kedua adalah social legal studies atau empirical legal studies. Nah, kadang bisa juga menggunakan dua-duanya atau mixed method, yaitu normative empirical legal studies. Jadi kita tuh paling gampang metodenya, nanti tinggal dikembangkan. Oke, ada dua tadi ya. Yang pertama adalah kita nyebutnya itu normative legal studies atau bahasa lainnya adalah doctrinal legal studies. Ya, yang kedua adalah empirical legal studies atau social legal studies. Oke, saya carikan yang paling gampang dulu dari yang belakang, yaitu empirical atau social legal studies. Terakhir saya nyebutnya dengan empirical ya. Jadi kalau saya bilang empirical berarti itu sama dengan social legal studies. Empirical legal studies adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti hukum yang ada dan berlaku di masyarakat, atau disebut dengan istilah living law. Ya, hukum, kita tahu apa itu hukum? Hukum itu adalah seperangkat peraturan yang memiliki sanksi. Jadi hukum yang ada di masyarakat ketika kita akan teliti apa adanya, maka itu disebut dengan empirical legal studies. Umpamanya, Mahda ingin meneliti tentang sistem waris masyarakat Pangkalan Buun. Oh, yaudah Pangkalan Bun. Nah, karena data-datanya itu adalah di lapangan, maka menggunakan empirical legal studies. Ya, nanti pendekatannya banyak digunakan, itu ada sosiologi, ada antropologi, ada psikologi, ada lagi nanti mungkin pendidikannya masuk juga di situ. Ya, jadi kalau kita ingin memotret, kita ingin meneliti sesuatu yang ada di masyarakat, artinya dimensi hukum yang ada di masyarakat, maka itu bisa dilihat dari sisi apa? Dari sisi empirical legal studies. Contohnya, kenapa sih awal sekarang itu suka pakai warna jilbabnya itu warna apa ya? Warna hitam. Apa mungkin hitam adalah keabadian? Contohnya gitu ya. Hah? Ya bisa jadi. Susah kotor berarti termasuk yang pakai hitam suka yang jorok-jorok berarti. Iya, tapi apa namanya? Nah, itu berarti itu kan hukum tuh. Kalau hukum kan, oh berarti itu ya empirical legal studies. Ini boleh juga digunakan karena disertasi saya juga menggunakan itu. Jadi disertasi saya itu melihat bagaimana keadaan masyarakat itu melaksanakan hukum Islam. Sehingga nanti ada dua. Yang pertama adalah antropologi hukum, yang kedua adalah sosiologi hukum. Ya, nanti ada juga sekarang sistem itu menggunakan etnografi. Pernah dengar? Etnografi itu pokoknya metode yang paling keren kalau menurut saya. Yang menantang karena apa? Karena dia memerlukan adanya partisipatory.
Ya, partisipatori artinya peneliti itu betul-betul aktif mengikuti, merasakan bagaimana hukum yang ada di masyarakat. Hah? Jadi orang aslinya. Ya, benar. Ya, atau namanya dia mencari emik ya, makna yang dipahami oleh objek dari penelitian. Gitu ya. Itu biasa. Jadi kalau kita pengen tahu gimana sih keagamaan orang-orang Syiah umpamanya. Iya gitu, jadi ikut mereka, ikut acaranya ini mereka gitu ya. Nah itu baru ya, atau mungkin masyarakat yang sama kan di Baduy tuh. Ya di Baduy. Ya, ini Dayak sih kayaknya kan. Nah, masyarakat Dayak umpamanya, kita pengen tahu bagaimana sistem warisnya. Ya, kita datang ke sana gitu, mungkin jadi anak angkatnya gitu di sana gitu ya. Ya, kemudian pokoknya betul-betul merasakan orang Dayak itu. Jadi kita nanti nggak menjustis, karena nanti kalau di empirik itu biasanya nggak ada normatif, itu tidak ada. Jadi tidak ada menyalahkan, itu tidak ada. Jadi apa adanya. Umpamanya orang Dayak itu mengatakan mereka pembagian warisnya itu 1:1 Ya udah, menurut mereka kenapa menurut mereka itu 1:1 dianggap adil. Jadi pendapat mereka yang kita ambil. Jadi normatifnya itu tidak ada. Jadi empirical legal studies itu adalah apa yang ada di masyarakat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi normative legal studies atau doctrinal legal studies, atau tadi bahasa lainnya apa? Dini yang bilang tadi pertama? Yang mana? Doctrinal legal studies dengan empirical legal studies, apa dengan normative legal studies, bahasanya Bu Elza apa? Tadi yang tadi pertama bilang itu? Enggak yang sebelumnya. Yang waktu ngomong dengan Mas Andi. Yuridis normatif. Bahasa lainnya itu adalah yuridis normatif. Jadi kalau di ilmu hukum itu ada yuridis normatif itu sama dengan doctrinal legal studies. Nah, metode doctrinal legal studies itu adalah metode penelitian yang menggunakan norma hukum sebagai acuan. Nah, karena lahirnya itu di sistem hukum, maka apa yang disebut dengan doktrin itu adalah pertama undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, nanti TAP MPR, peraturan gubernur, peraturan bupati, peraturan camat, peraturan desa, peraturan RT. Itu semuanya adalah doktrin. Itu semuanya adalah aturan. Nah, jadi kalau tadi yuridis normatif dengan normatif legal studies, maka yang diteliti itu adalah alat ukurnya itu adalah undang-undang. Sehingga pengelolaan sumber daya air menurut undang-undang nomor sekian, itu berarti yuridis normatif atau doctrinal legal studies, ya, atau normatif legal. Karena norma yang digunakan itu adalah norma hukum. Ya kan? Norma yang digunakan adalah norma hukum, nilai-nilai yang ada di satu peraturan pemerintah. Oke. Kemudian karena kita hukumnya adalah hukum ekonomi syariah, maka kita menggunakan syariah sebagai norma. Saya ulangi, ilmu hukum doktrinalnya itu adalah undang-undang dan turunannya. Tetapi karena kita syariah, karena kita muslim, maka norma yang digunakan itu adalah syariat. Sehingga kemudian normative legal studies atau doctrinal legal studies yang digunakan adalah norma-norma dalam syariat yang dalam hal ini analisisnya menggunakan usul fikih. Kemudian usul fikih sendiri terkadang itu menjadi beberapa bagian dan bisa menjadi satu analisis tersendiri. Contohnya antum dan antuna ingin meneliti berdasarkan perspektif maqasid syariah. Nanti maksud syariah yang punya siapa nih? Disebutkan lagi. Atau pakai maslahahnya siapa nih? Imam Al-Juwaini kah? Imam Al-Ghazali kah? Asy-Syatibi kah? Atau mungkin Ibnu Taimiyah kah? Atau menggunakan istilah istihsan punyanya siapa? Abu Hanifah. Dia akad dalam Bitcoin menurut metode perspektif istihsan Abu Hanifah. Nah, ya, atau mungkin jual beli ina menurut istishadnya Imam Syafi'i. Nah, jadi itu namanya doktrinal atau normatif.
Sehingga normatif legal studies itu adalah digunakan untuk penelitian, untuk menghukumi, untuk menjudge apakah boleh tidak boleh. Berarti ahkamul khamsah, haram, makruh, sunnah, mubah, wajib. Ya, itu adalah normatif legal studies. Ya, kalau begitu, metode penelitian yang digunakan di prodi muamalah ini sejatinya hanya dua, yaitu normatif legal studies dengan norma Islam yaitu usul fikih. Yang kedua adalah empirical legal studies, hukum yang ada di masyarakat dengan analisis ilmu-ilmu sosial. Ya. Oke, nah ilmu sosial itu berarti nanti bisa gunakan juga untuk umpamanya pakai menggunakan pendekatan kuantitatif. Umpamanya kita pengen tahu persepsi masyarakat Bogor terhadap hukum ekonomi syariah atau terhadap riba. Nah, itu masukkan normatif legal studies. Kenapa? Karena kita melihat perspektif masyarakat terhadap riba. Oke, berarti kalau begitu kita pilih saja di tulisan itu biar nanti sama semua. Nanti kalau umpamanya dikasih masuk oleh pembimbing, oh iya saya menggunakan ini. Nah nanti tinggal ditanyakan mana yang kira-kira yang cocok. Jadi kita gunakan dua saja, mau empirik atau mau normatif. Tapi standarnya adalah normatif dan itu banyak nanti baca di buku Surjono Sukanto, kemudian juga ada Sugiono, kemudian juga ada siapa lagi tuh Peter Marzuki, semuanya profesor, itu boleh dibaca. Jadi dari sekarang baca buku-buku metode penelitian dalam ruang lingkup ilmu hukum. Ya, karena Islam itu adalah hukum Islam, maka nanti usul fikih, maqasid, kaidah fikih itu otomatis menjadi bahan, ya, menjadi bahan yang ada di dalamnya, gitu. Ya, oke. Berikutnya sebelum dilanjut ada pertanyaan. Jadi kita bab 3 metode penelitian. 3.1 pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif legal studies dalam kurung Abdurrahman 2016 atau Surjono Sukanto 2008. Empirical legal normatif legal studies adalah studi hukum yang didasarkan kepada norma-norma. Dalam buka kurung namanya Peter Marzuki atau Marzuki tahun tutup kurung. Kemudian norma yang digunakan dalam metode ini adalah norma-norma syariah yang dipahami sebagai aturan-aturan yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk Al-Qur'an, Sunnah dan lain sebagainya dalam buka kurung namanya Mahmud Shaltut namanya tutup kurung. Nah, itu terus gitu. Iya. Iya itu teori. Tapi kan itu langsung masuk yang 3.2. 3.2 itu langsung masuk ke data dan teknik pengumpulan data. Atau data dulu juga boleh. Data. Ya, jadi nanti berdasarkan temanya namanya kualitatif itu, data dalam penelitian ini berbentuk kualitatif, yaitu data-data yang tidak didasarkan kepada angka-angka statistik. Ya, kemudian data diperoleh atau jenis data dalam penelitian ini ada dua, ada data yang sifatnya primer dan ada yang data yang sifatnya sekunder. Tadi contohnya langsung saja umpamanya Mahda mulu ya, bosan yang lain aja. Siapa ya? Hanan umpamanya data primernya adalah praktik hukum ekonomi syariah yang ada di Filipina. Kalau Mahda berarti data primernya adalah praktik sistem waris yang ada di Pangkalan Bun. Kemudian kalau di ini berarti data ininya adalah fatwa DSN dan fatwa di lembaga yang lainnya. Itu data main data utamanya, data primer. Kemudian kalau tadi umpamanya siapa Aryandi berarti datanya adalah ya praktek yang ada di supermarket itu, ya kayak gimana data ininya itu data utama. Termasuk nanti adanya dokumen dan wawancara. Nanti wawancara juga jadi data primer juga kalau wawancaranya itu dengan manajernya atau dengan ownernya, itu data primer. Kalau data sekunder itu adalah data-data yang diperoleh dari jurnal, dari buku, dari laporan penelitian, dari laporan magang, dari koran, dari website. Itu namanya data sekunder. Tapi nanti kalau penelitiannya di satu situs, ya situs itu sendiri menjadi data primer. Ya,
Oke, tadi kalau mamanya NIDA, mamanya data primernya kalau mamanya di BPR Amanah berarti praktek yang ada di BPR Amanah itu, mamanya dimulai dari kontraknya. Yang kedua itu mungkin resi-resinya, bukti-buktinya. Ya ada mamanya ada lagi brosurnya. Itu data utama. Gitu ya. Data primernya nanti dicari dari Dari laporan penelitian yang lain, jurnal yang lainnya. Gitu. Terus apa lagi mamanya audit. Data primernya mana karena bicara tentang kebijakan berarti ya langsung ke Renstra, rencana strategis dari Dinas Pariwisata, nanti dengan kepala wawancara dengan kepala Dinas Pariwisata dan sebagainya. Kalau tidak dirubah gitu ya. Itu jenis data ada 2. Kadang ada yang disebutkan 3 juga, tapi 2 aja kayaknya udah cukup. Jenis data ada data primer, data sekunder. Data primer itu pokoknya data yang akan kita analisis. Itu namanya data primer. Kalau data sekunder berarti data yang memang menguatkan dari analisis kita itu. Oke, yang berikutnya setelah jenis data, berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data itu berarti kalau muamalah ini saya katakan paling gampang karena nggak ribet. Ya standarnya itu cuma 3. Pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara, dan yang ketiga adalah studi dokumen. Gampang banget kan? Ya, jadi observasi. Wah, ini nanti kayaknya biasanya yang kurang ini nih observasi. Kalau karena kita datanya itu kualitatif, kalau bisa itu sesering mungkin datang ke tempat itu sampai nanti istilah itu data itu jenuh. Datanya itu jenuh. Maksud data jenuh itu apa? Udah nggak ada data lagi. Kalau mau kita ketemu di situ ya itu lagi. Itu namanya data itu sudah jenuh. Observasi nanti ditulis ya observasi peneliti mengunjungi lokasi penelitian sebanyak sekian kali. Ya umpamanya pertama bulan sekian, kedua bulan sekian, ketiga bulan sekian, terus gitu. Ya observasi dilakukan dengan membawa kamera atau HP, rekaman, video, kemudian mungkin dipotret, dipoto dan lain sebagainya. Ya, mengoptimalkan panca indera kita, yang panca inderanya udah lengkap gitu ya. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah wawancara, ini paling penting. Wawancaranya itu nanti ada 2. Ada wawancara yang terstruktur, ada wawancara tidak terstruktur. Ada wawancara yang dia menggunakan ada guidance-nya, ada pedomannya, berpedoman dengan wawancara tidak berpedoman. Ya, kalau saya biasanya wawancara nggak usah pakai pedoman, tapi kalau mau nggak biasa pakai pedoman wawancara. Ya, jadi pedoman wawancara. Ada wawancara langsung ngomong, ada juga pakai handphone atau mungkin pakai email, ya bisa juga. Itu wawancara. Nanti yang paling penting adalah pihak yang diwawancarai. Gitu. Jadi jangan sampai siapa nih? Budi mau peneliti tentang apa kemarin rumah sakit. Ya mamanya penelitian mau di rumah sakit, wawancara sama orang lagi di UGD lagi sekarat, kan nggak mungkin. Iya kan? Bukan saya itu. Jadi wawancara tentang rumah sakit yang diwawancara tukang warung di depan gitu kan ya, di kantinnya. Itu nggak nyambung. Jadi wawancara itu berarti orang yang memang dia itu memiliki pengetahuan lengkap tentang itu. Kalau hospital berarti manajernya kan, direkturnya kan, gitu. Kalau tadi siapa? Lucianto ya berarti direktur di lasnya itu. Ya dia yang tahu persis gitu ya. Oke, itu wawancara. Jadi wawancara itu nanti ada beberapa bagian. Semakin banyak yang diwawancara itu semakin bagus. Minimal itu 3. Dan nanti menggunakan teknik itu adalah triangulasi. Itu yang paling standar banget. Oke, berikutnya setelah wawancara adalah studi pustaka atau kajian pustaka. Studi pustaka itu tadi kalau di bank berarti lihat dari sisi kontraknya, lihat dari sisi lihat dari sisi brosurnya, lihat dari sisi mungkin ada tulisan-tulisannya, ada pokoknya kaitan dengan pustaka, penelitian sudah terjadi, laporan magang, kemudian ada di koran, atau mungkin ada di majalah, atau mungkin ada di website, itu namanya studi pustaka. Nah, setelah itu baru menggunakan analisis. Ingat, karena analisis ini didasarkan kepada metode yang digunakan, maka berbeda-beda. Kalau tadi menggunakan normatif legal studies, yuridis normatif, berarti usul fikihnya itu harus kuat di situ. Contohnya, siapa ya? Kalau tentang apa?
Hah? Pembajakan, oh ya pembajakan yang kemarin dalam Islam. Berarti kalau pembajakan karena di normatif legal studies berarti harus betul-betul dalilnya itu kuat. Nah biasanya ini yang agak sedikit ini pakai dalil yang mana nih, pakai usul fikih yang mana nih? Harusnya sih kita lebih ini ya, lebih bagus, tidak seperti prodi yang lain. Kalau prodi yang lain kan cuma mungkin Al-Qur'annya apa, hadisnya apa, ijmanya apa, kiasnya apa, ya. Walaupun itu mungkin sudah agak cukup juga gitu, tapi harusnya momennya Al-Qur'an nih, dengan Al-Qur'an, tafsirnya mana nih harus jelas, hadisnya mana yang jelas nih, fatwa mana yang jelas nih. Berarti harus lengkap semuanya. Gitu ya. Jadi itu baru namanya muamalah. Apalagi nanti pakai umpamanya ayatnya ini kan umum, kenapa bisa digunakan untuk membacakan? Hadisnya ini kan umum, kenapa bisa membacakan? Terus fatwanya mana? Kemudian ijmanya mana? Apalagi nanti kalau pakai masalah dan lain sebagainya. Itu kalau yang normatif. Berarti analisis data yang digunakan itu sesuai dengan metode yang digunakan, apakah empirical legal studies atau normative legal studies. Kalau normative legal studies berarti kita menggunakan usul fikih, maqasid syariah, bisa pakai istiksan, bisa pakai maslahah, bisa pakai uruf, bisa pakai syarh mangkoblana kalau mungkin bisa, ya, atau bisa pakai qaulus sahabi juga bisa. Ya itu namanya normatif legal studies dalam konteks hukum ekonomi syariah. Sebenarnya hukum Islam juga sama, ya. Jadi dia betul-betul dirinci. Umpamanya pengen studi toko umpamanya. Jadi umpamanya tentang pasar modal atau mungkin akad musyarakah menurut Imam Abu Hanifah. Nah berarti pemikiran dari Abu Hanifah itu diinginkan terus betul-betul diperdalam di situ. Saya kemarin sempat bimbingan juga di Batam kemarin itu dia tentang apa ya? Pemikiran tentang SDM. Jadi pengelolaan sumber daya manusia menurut Ibnu Khaldun. Nah, kita kan belum banyak nih umpamanya sistem pengawasan pasar menurut Ibnu Taimiyah. Udah ada sih sebenarnya, atau mungkin hukum yang berlaku di suatu masyarakat menurut Ibnu Khaldun. Yang menurut gitu boleh juga, itu biasa lebih gampang malah. Ya, atau mungkin menurut tokoh yang masih hidup umpamanya. Ya, umpamanya zakat profesi menurut Kiai Haji Didin Habiduddin. Nah, itu kan gampang. Ya karena dia hanya melihat orangnya aja, jadi dia namanya itu empirical legal studies atau norma sosial legal studies. Gampang kan? Oke, sampai sini ada pertanyaan. Jadi analisisnya kalau pakai usul fikih, soalnya kan sudah tahu.